Fight of Legends. Download now on Play Store and App Store. Bisa bilang, mohon maaf kalau beliau egois di situ. Tergores harga dirinya, sakit hati. Orang bisa dihukum bukan karena saksi fakta yang melihat, tapi saksi ahli. Bayangin, saksi ahlinya misalnya psikolog lagi liburan di Yunani. Lain yang mungkin Anda tidak terlibat. Anda mungkin bisa mengenali seperti apa sih sebetulnya persoalan-persoalan dalam penegakan hukum di Indonesia ini? Ya, terutama yang menjadi masalah adalah karena terlalu banyaknya kasus, terutama di Mahkamah Agung, sehingga kurang mungkin konsentrasi dari Hakim Agung untuk memutus. Salah satu yang terakhir ini adalah kasus JIS. Ya, Jakarta International ya, School. yang dua gurunya saya yang bela, ya. Dan di pengadilan tinggi saya berhasil membebaskan, tapi di Mahkamah Agung ternyata saya kalah. Dan saya akan berjuang lagi di tingkat PK. Itu kasus sama sekali tidak ada buktinya. Ya, sekarang ini lagi ada tren sama seperti kasus Jessica, seolah-olah orang bisa dihukum bukan karena saksi fakta yang melihat, tapi saksi ahli. Bayangin, saksi ahlinya misalnya psikolog lagi liburan di Yunani, pembunuhan terjadi di sini atau sodomi, kemudian dia pulang liburan, dipanggil sebagai saksi ahli, bisa menghukum orang hukum mati. Contoh misalnya kasus Jessica. Kadang-kadang kalau kita lihat psikolognya itu lagi bicara di TV, masih cewek yang muda-muda, ya kan? Terus dia mengatakan, itu si Jessica matanya turun hidung, turun naik, alisnya turun naik, itu kelihatan berbohong. Bagaimana kau bisa menilai orang dari turun naik alis mata? Itulah salah satu yang paling bahaya dalam sistem hukum kita, yaitu menghukum mati seseorang karena saksi ahli. Dalam kasus JIS dan kasus Jessica, Anda melihat ada kesamaan di mana pendapat dari saksi ahli dipakai untuk menghukum orang. Salah satu contoh yang paling saya sesalkan hidup melihat adalah kasus JIS. Nail Tobing, ahli seksual, ya, seksolog. Dia cuma 30 menit menginterview dua guru ini. Dia interview pertama si Ferdinand. Ferdinand mengatakan bahwa memang dia sangat keluarga yang sangat bahagia. Anaknya 2 dan pacarannya lama. Dan dia bisa melakukan hubungan seks dengan istrinya 2 kali seminggu. Sehingga memang sangat bahagia. Masa Naik Tobing mengatakan karena terlalu sempurna hubungan seksnya, saya curiga. Berarti kan seolah-olah curiga jadi gay. Oke, satu. Sebaliknya Nel Bentelman, ya, Nel itu cuma hubungan seks katanya cuma sekali sebulan sama istrinya. Waktu muda sering, ya sama, mungkin kita ini pernah juga kan, ya kan? Waktu muda, ya kan? Jadi langsung kalau tadi kan seksnya sempurna dibilang dicurigai. Kasus si Nel Bentelman guru tidak sempurna. Tidak sempurna, berarti ada kecurigaan gay. Itu dipakai hakim sebagai dasar coba. Untuk menghukum sekarang 11 tahun. Aduh. Oh my God, itu jawaban saya. Betapa dengan dua fakta yang berbeda, kesimpulannya juga bisa sama. Sama, artinya gini, kesaksian ahli yang dari segi logika pun total salah bisa menghukum orang. Sementara Anda bisa mencari 10 saksi ahli, aku juga bisa mencari 10 saksi ahli yang langsung berbeda. Itu yang saya mengatakan berapa kali di TV. Jadi menghukum seseorang dengan saksi ahli itu sangat-sangat berbahaya. Dalam kasus Jessica juga terlihat seperti itu. Sama, dalam kasus Jessica nggak ada bukti sama sekali. Makanya Anda lihat di seluruh TV kan, gerakan tangan Jessica diperhatikan, gerakan alis matanya. Padahal yang paling diperlukan dalam kasus Jessica sebetulnya apa? Bukti fakta. Kalau memang ragu nggak bisa, harus hentikan. Ya karena namanya saksi ahli itu kan 5 saksi ahli bisa 5 pendapat berbeda. Kalau Anda yang menjadi polisi penyidik kasus Jessica? Kalau saya karena hukumannya terlalu berat, bahwa tunda dulu proses. Kalau tidak bisa ditemukan ya hentikan. Makanya dari dulu ada bahasa Pameo dalam mulai sejarah Romawi kuno, lebih bagus membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum satu yang tidak bersalah. Itu itu bukan bahasa gampang, itu dalam filsafat hukumnya di situ. Itu dari sejarah Romawi kuno itu begitu. Harus benar-benar dibuktikan kalau makanya di Amerika itu tidak ada kata-kata. Di Amerika
harus beyond reasonable doubt. Tidak boleh ragu sedikit pun. Itu kalau menghukum orang. Makanya Indonesia ini sudah sangat lebih kejam hukumnya daripada di negara Amerika. Baik dalam bidang pidana maupun apalagi dalam bidang undang-undang kepailitan gitu. Di Amerika itu tidak boleh menghukum orang kalau benar-benar ada keraguan sedikit pun. Di sana berlaku konsep. Jadi di sini Anda ingin mengatakan hukum di sini jauh lebih berantakan. Berantakan. Makanya pengacara seperti Anda dibutuhkan kalau gitu. Ya tapi kan akan banyak yang korban. Siapa yang kuat itu yang pemenang. Tapi dengan situasi yang berantakan juga wajar kalau kemudian Anda juga menjadi sangat mahal tarifnya. Karena memang sulit sekali untuk bisa katakanlah memenangkan dalam sebuah persidangan. Itu antara lain. Tapi kalau saya itu memang sudah penuh dengan perjuangan, pergulatan untuk menjadi seorang lawyer bisnis yang papan atas. Saya pernah sebulan sama OCK Ligis. Ya. Pernah 3 bulan di International Law Firm-nya Buyung. Pernah saya diterima tanpa testing di Bank Indonesia. Tapi masuklah saya di law firm terbesar waktu itu, Makarim & Taira, yang dipimpin oleh Dr. Nonor Makarim. Di situ saya 20 tahun, 10 tahun saya jadi anak buahnya puluhan pengacara bule. Kemudian 10 tahun saya jadi bosnya mereka. Jadi saya pernah punya anak buah 100 pengacara, termasuk 20 orang asing. Kemudian saya 4 tahun di kantor pengacara terbesar di Sydney, yang pengacaranya ada hampir 1000 orang. Jadi saya itu secara background boleh dikatakan 30 tahun itu menggeluti hukum bisnis. Itu yang membuat sebenarnya Anda tidak terlalu sering ya untuk berperkara dalam kasus-kasus pidana umum seperti itu? Tidak, bukannya tidak banyak, tapi saya lebih banyak di perkara. Kalau kepailitan hampir semua saya borong. Ya, dan kepailitan itu yang paling mahal. Paling mahal, itu paling duitnya paling enak. Paling gede. Waktu pengadilan Niaga dibuka pertama kali, sorenya seluruh TV dunia sudah memuat nama saya. Perkara pailit nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, saya semua yang pegang. Di perkara kepailitan, rekor Anda berapa? Kalah berapa kali? Yang jelas tidak ada lawyer yang menang 100%. Tapi saya mengatakan di perkara kepailitan saya hampir 99% menang. Antara lain yang paling menikmati misalnya kemenangan saya adalah Hasim. Hasim keluarga Prabowo, ya. Terus keluarga Sinarmas, ya. Yang paling fenomenal yang mana? Ya paling fenomenal Sinarmas.